Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan usia 45 tahun datang ke BPM dengan keluhan gangguan perkemihan seperti kebocoran air seni pada saat batuk, bersin-bersin, dan ketika tertawa. Berdasarkan data di atas, gangguan perkemihan tersebut merupakan penyakit sistem A. Urogenital, B. Penyakit poliurin, C. Oliguria, D. Argensi, E. Urolithiasis. Kira-kira jawabannya apa ini? Nah, udah jelas ya. Jawabannya adalah A. Sistem urogenital. Jadi sistem urogenital ini sistem perkemihan dan sistem reproduksi. Ya, kata kuncinya dari soal tersebut yaitu gangguan perkemihan. Sistem urogenital merupakan sistem yang terdiri dari sistem urinaria dan sistem genital, yang mana sistem urinaria dibagi menjadi traktus urinaria atas dan bawah. Traktus urinaria bagian atas terdiri dari ginjal, pelvis, renal, dan ureter, sedangkan traktus urinaria bagian bawah terdiri dari vesika urinaria dan uretra. Gitu pembahasannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Bentar, kita balik lagi ke soal nomor 1. Untuk pilihan jawaban B sampai E ini merupakan macam-macam gangguan berkemih. Untuk yang B, penyakit poliurin ini sering buang air kecil atau buang air kecil secara berlebihan. Nah, yang oliguria ini merupakan kondisi di mana air kencingnya lebih sedikit. Nah, sedangkan argensi ini kondisi di mana seseorang secara mendesak ingin segera ke kamar kecil. Biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman atau rasa sakit di bagian kandung kemih atau saluran kemih. Nah, kalau berdasarkan soal di atas, dari gejala-gejala orang tersebut merupakan gangguan inkontinensia urin atau kehilangan kontrol untuk berkemih ya. Soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 24 tahun melahirkan anak pertama 6 jam yang lalu di BBM. Mengeluh takut turun dari tempat tidur dan masih takut buang air kecil karena sakit pada bekas jahitan. Hasil pemeriksaan diperoleh tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pengeluaran darah 50 cc, kandung kemih penuh. Kira-kira apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Vulva hygiene, B. Mobilisasi dini, C. Beri analgesik, D. Berikan antiperitik, atau E. Pengaturan posisi tidur. Jawabannya adalah yang paling tepat yaitu B. Mobilisasi dini. Karena berdasarkan konteks soal tersebut, kata kuncinya yaitu pasien 6 jam postpartum, TTV dalam batas normal, dan pasien mengeluh takut turun dari tempat tidur. Maka tindakan yang paling tepat yaitu menganjurkan untuk mobilisasi dini, karena mobilisasi dini itu dilakukan 2 jam postpartum pada pasien melahirkan secara normal dan 6 jam pada pasien post SC. Soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 24 tahun
menikah 3 tahun yang lalu, datang ke BPM dengan keluhan sering mual pagi hari, terlambat haid 2 bulan, dan merasakan payudara menegang. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, HCG urin positif. Apakah penyebab keluhan pada kasus tersebut? A. Peningkatan hormon estrogen. B. Peningkatan hormon progesteron. C. Peningkatan hormon progesteron dan estrogen. D. Peningkatan hormon estrogen dan somatomamotropin. Atau E. Peningkatan hormon progesteron dan somatomamotropin. Jawabannya adalah D. Peningkatan hormon estrogen dan somatomamotropin. Karena dari konteks soal di atas, penyebab keluhan sering mual itu disebabkan oleh hormon estrogen, sedangkan keluhan payudara menegang itu disebabkan oleh hormon somatomamotropin atau biasa disebut juga dengan hormon HPL atau hormon plasental laktogen. Soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 23 tahun memiliki seorang anak berusia 2 tahun. Akseptor KB suntik 3 bulan datang ke BPM, mengeluh keputihan dan sakit kepala. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Terlihat adanya keputihan, cair, dan tidak berbau. Apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan menggunakan vaginal dosing. B. KIE kebersihan genitalia. C. Berikan pil KB 2 kali sehari. D. Beri obat antibiotik. Atau E. Rujukan ke rumah sakit. Jawaban yang paling tepat adalah B. KIE kebersihan genitalia. Karena dari keluhan pasien yaitu keputihan, cair, tidak berbau, artinya keluhan tersebut masih dalam batas normal. Jadi asuhan yang paling tepat yaitu kita lakukan konseling personal hygiene atau kebersihan genitalia. Nah, kalau untuk keluhan pusing, kita bisa memberikan obat analgesik. Soal nomor 5. Seorang perempuan melahirkan anak pertama 5 jam yang lalu di BPM. Mengatakan mules dan nyeri pada jahitan setelah persalinannya. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. TFU 1 jari di atas simfisis. Kandung kemih penuh, kontraksi uterus lemah, dan perdarahan 150 cc. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memasang infus. B. Menganjurkan BAK. C. Melakukan rujukan. D. Membimbing mobilisasi. Atau E. Membersihkan uterotika. Jawabannya yaitu B. Kita menganjurkan BAK karena dilihat dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya masih dalam batas normal dan kandung kemih penuh sehingga menyebabkan kontraksi uterus melemah. Oleh sebab itu kita harus mengosongkan kandung kemihnya dulu agar tidak mengganggu proses involusi uterus. Soal nomor 6. Seorang perempuan berusia 22 tahun, hamil pertama 8 bulan, datang ke rumah sakit mengeluh sering pusing. Hasil pemeriksaan tensi 150/90, TFU 30 cm, ada odim di kaki, dan proteinuria
positif 2. Apakah diet makanan yang dianjurkan pada kasus tersebut? A. Rendah lemak dan kalori. B. Tinggi kalori dan protein. C. Rendah lemak dan protein. D. Rendah lemak dan tinggi kalori. Atau E. Rendah lemak dan tinggi protein. Jawabannya adalah B. Tinggi kalori dan protein. Jadi berdasarkan kasus di atas itu kan merupakan gejala-gejala preeklamsi. Jadi untuk diet makanan yang tepat adalah tinggi kalori dan protein. Soal nomor 7. Seorang perempuan berusia 30 tahun hamil ketiga datang ke puskesmas Ponet dengan keluhan mulas, nyeri kepala hebat, nyeri epigastrum, dan pandangan mata kabur. Hasil pemeriksaan TD 160/120 dan protein urin positif 2. Apakah penanganan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memberikan diuretika. B. Memberikan difedipin 15 mg. C. Memberikan diazepam 20 mg. D. Memberikan MgSO4 5 gram secara IM. Atau E. Memberikan MgSO4 dosis awal. Sudah cukup jelas ya, ini jawaban yang paling tepat adalah E. Memberikan MgSO4 dosis awal. Karena berdasarkan konteks soal di atas, pasien tersebut mengalami preeklamsi berat, jadi harus segera kita berikan MgSO4 dosis awal. Soal nomor 8. Seorang perempuan berusia 24 tahun melahirkan bayi pertama 6 jam yang lalu di BBM. Mengeluh masih takut turun dari tempat tidur dan takut buang air kecil karena sakit pada bekas jahitan. Hasil pemeriksaan TD 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, TFU 1 jari di atas pusat, pengeluaran darah per vaginam 50 cc, kandung kemih penuh. Kira-kira apakah diagnosis potensial yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Atoni uteri. B. Involusi uteri. C. Prolaps uteri. D. Ruptur uteri. Atau E. Inversio uteri. Jawaban yang paling tepat adalah A. Atonia uteri. Karena berdasarkan konteks soal di atas, kandung kemihnya penuh. Nah, kondisi ini bisa menghambat kontraksi rahim sehingga akan memicu atonia uteri. Soal nomor 9. Seorang perempuan berusia 24 tahun nifas 2 hari dikunjungi bidan ke rumahnya. Suami mengatakan bayi rewel dan ASI sedikit. Diberikan susu formula, kemudian hasil pemeriksaan fisik normal. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan MPASI. B. Memberikan ibu gizi seimbang. C. Mendukung ibu tetap menyusui. D. Menjelaskan anatomi payudara. Atau E. Menganjurkan istirahat yang cukup. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mendukung ibu tetap menyusui. Kata kuncinya yaitu bayi rewel dan ASI sedikit, sehingga diberikan susu formula. Jadi konseling yang paling tepat yaitu kita fokus agar ibu tetap menyusui, dengan harapan produksi ASI terus meningkat. Soal berikutnya, seorang bidan ditugaskan sebagai PTT di desa terpencil
dan persalinan banyak ditolong oleh dukun. Apakah langkah pertama yang harus dilakukan bidan tersebut? A. Pendekatan pada tokoh masyarakat. B. Melakukan pendekatan pada ibu hamil. C. Melakukan pendekatan kepada dukun. D. Melakukan pendekatan ke rumah penduduk. Atau E. Melaksanakan penyuluhan kepada ibu hamil. Jawabannya adalah A. Pendekatan pada tokoh masyarakat. Karena untuk keberhasilan program kesehatan diperlukan dukungan sosial, yaitu dukungan dari tokoh masyarakat dan peran serta masyarakat dengan tujuan tokoh masyarakat sebagai jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat sebagai penerima program, sehingga tokoh masyarakat bisa mensosialisasikan program-program kesehatan agar masyarakat mau menerima dan berpartisipasi terhadap program kesehatan tersebut. Jadi itu merupakan strategi pertama sebagai bidan PTT. Nah, strategi kedua baru kita melakukan pendekatan kepada dukun.